Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 dan kami ingin mempresentasikan tentang wilayah dan perwilayahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayla Arifina dari kelas 12 IPS 1. Pada hari ini akan menjelaskan tentang pengertian wilayah. Pengertian wilayah menurut umum adalah suatu daerah atau kawasan di muka bumi yang memiliki karakteristik yang khas sehingga dapat dibedakan dari wilayah lain di sekitarnya. Suatu kawasan yang terdiri atas beberapa pusat wilayah yang berbeda fungsinya. Pengertian wilayah menurut para ahli dan pemerintahan. Menurut Taylor, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan satuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Oke, yang selanjutnya adalah pembagian wilayah. Yang pertama adalah wilayah formal atau yang disebut uniform region, yaitu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya, yang pertama itu ada wilayah formal berdasarkan kriterianya, kriteria fisik, didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Contohnya, misalnya wilayah pegunungan, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Yang kedua adalah wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Dan selanjutnya ada perwilayahan atau regionalis. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses pengulangan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau pengulangan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dan berencana pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Berikut pengulangan wilayah secara garis besar terbagi atas. Yang pertama ada natural region atau bisa juga disebut sebagai wilayah alamiah. Adalah wilayah yang berdasarkan kenampakan alaminya. Contohnya wilayah kehutanan serta juga wilayah pertanian. Lalu selanjutnya ada specific region atau bisa disebut sebagai wilayah spesifik. Adalah wilayah yang dicarikan kondisi geografisnya yang khas hubungannya dengan letak, budaya, adat istiadat, server kependudukan secara umum. Contohnya seperti Eropa Timur, Asia Utara, Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada generic region atau bisa juga disebut sebagai wilayah yang berdasarkan sejenisnya. Adalah wilayah yang didasarkan pada ketampakan tema atau jenis tertentu. Contohnya wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan dari hujan tropis hanyalah flora tertentu. Dan ada single feature region atau juga bisa disebut sebagai wilayah ketampakan tunggal. Adalah wilayah yang berdasarkan pada satu kenampakan. Contohnya adalah wilayah dengan berdasarkan hewan dan iklim saja. Dan lalu ada faktor analisis region atau juga bisa disebut sebagai analisis faktor. Adalah wilayah yang berdasarkan metode statistik sampai deskriptif atau juga dengan metode statistik sampai analitik. Manfaat perwilayahan regionalisasi. 1. Gejala atau fenomena di permukaan bumi. 2. Untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. 3. Memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. 4. Memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.